mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Adi Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini bersama Ibu Analisa, Kepala Sekolah SDN 1 Gandis. Saya akan bertanya mengenai dilema etika yang terjadi di SDN 1 Gandis ini, Bu. Banyak kasus yang terjadi di SDN 1 Gandis, Bu. Salah satunya itu ada anak kelas 6 yang bernama Jikri, itu mengalami susah untuk membaca ketika sekolah ingin meluluskan. Mungkin dilemanya notabelnya nama sekolah akan buruk. Tapi ketika tidak diluluskan, Ananda Jikri itu sudah 3 tahun tidak naik kelas dan akan mengganggu murid-murid yang lain untuk ke hal-hal yang tidak baik karena usianya sudah berbeda dengan murid yang lain. Seperti itu ya Bu, untuk dilema di sekolah kita. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu Analisa mengidentifikasi atau mencari permasalahan dilema etika tersebut? Baik, mungkin untuk kasus seperti Ananda Jikri, kasus dilema etika itu memang sangat sulit sekali diidentifikasi. Namun biasanya saya pribadi mencari detail permasalahannya dulu dengan bertanya kenapa hal itu bisa terjadi kepada Ananda Jikri. Oh, berarti langsung bertanya kepada murid tersebut gitu ya Bu? Iya. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan dilema etika di sekolah? Mungkin yang pertama yang saya lakukan seperti yang saya jelaskan di depan tadi, saya memanggil anak tersebut, bertanya kenapa hal itu bisa terjadi atau menelusuri kenapa si anak tersebut bisa seperti itu. Kemudian saya mengumpulkan guru-guru, terutama wali kelasnya juga, untuk melakukan musyawarah dulu apa hal yang bisa diambil kepada kasus Ananda Jikri. Mungkin yang lebih tahu adalah wali kelasnya seperti itu. Kemudian kita sampaikan ke teman-teman guru yang lain. Kemudian kalau sudah diadakan musyawarah untuk guru-guru, kemudian kita akan mencari solusi yang terbaik untuk Ananda Jikri itu seperti apa. Iya, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Langkah seperti apa yang Ibu ambil? Untuk mengatasi kasus seperti Ananda Jikri, yang pertama tadi sudah saya jelaskan di awal, saya akan memanggil anaknya dulu, kemudian mungkin nanti wali kelasnya, kemudian kita saring-saring pendapat. Kemudian yang selanjutnya adalah mengadakan rapat bersama guru-guru yang lain, meminta pendapat semua guru, apa masukan-masukan dari semua guru. Kemudian kita lihat dari sudut pandang yang berbeda seperti apa. Setelah itu baru kita simpulkan hal yang terbaik untuk mengatasi Ananda Jikri itu seperti apa. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap bagus dalam pengambilan keputusan tersebut? Untuk pengambilan keputusan yang pasti kita sebagai kepala sekolah itu pasti sudah ada apa sebenarnya yang kita pikirkan, keputusannya seperti apa. Tapi kita tidak boleh semena-mena, maksudnya mengambil keputusan secara sepihak. Tentu saja tetap harus mengadakan kolaborasi dan musyawarah bersama rekan guru dan juga yang lainnya. Kemudian Bu, tantangan seperti apa yang dihadapi selama pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya apa Bu? Tantangan sendiri mungkin yang pertama pasti kalau hal seperti itu yang utama adalah penolakan. Kemudian yang kedua dianggap subjektif atau membela si anak tersebut. Kemudian yang ketiga banyak mendapat kelompok yang menentang keputusan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir Bu, adakah seseorang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?
Untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, tentu saja ada, yang pasti adalah rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 1 Bangis. Oke, terima kasih Bu atas wawancaranya. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya kunci pengambilan keputusan itu adalah musyawarah dan kolaborasi bersama di sekolah itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Analisa. Semoga ilmunya bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini dengan Bapak Kepala SDN 1 Umpang ya Pak ya. Ada beberapa hal Pak mungkin yang akan saya tanyakan di sini. Tadi sudah beberapa diskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang sering terjadi di SDN 1 Umpang ini ya Pak ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai permasalahan anak yang jarang masuk ke sekolah. Itu tadi seperti apa mungkin ya Pak, bisa dijelaskan lebih rinci oleh Bapak? Iya, Pak. Jadi anak-anak itu terkadang banyak yang bolos sekolah, entah itu gara-gara kurangnya perhatian dari orang tua, atau misalkan anaknya itu bangunnya kesiangan, atau bahkan malas dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi si anak tersebut tidak datang ke sekolah, tapi ada beberapa anak yang seperti itu. Tapi lumayan banyak juga sih. Iya Pak. Tadi juga sudah dijelaskan ya Pak ya. Ada beberapa permasalahan mungkin di kelas 4 ada seorang wali kelas yang mengalami dilema etika ketika ada murid yang mau dinaikkan tapi terkendala oleh faktor lingkungan keluarga Pak. Jadi dari orang tua itu tidak mendukung, kemudian orang tuanya juga suka manen sawit, apalagi panennya jam 5 subuh sudah berangkat dan pulangnya jam 7 malam, itu tidak ada dukungan dari orang tua. Kemudian di satu sisi lagi, kalau tidak dinaikkan mungkin akan memberikan reputasi buruk ke SDN 1 Umpang, mungkin tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai permasalahan yang dialami di SDN 1 Umpang ini ya Pak ya. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak Kepala mengidentifikasi permasalahan dilema etika yang terjadi di SDN 1 Umpang Pak? Biasanya sih Pak, kalau saya akan mencari dulu kebenaran dari masing-masing permasalahan. Apakah itu benar masalah tersebut ada, atau misalkan itu hanya selentingan saja. Oh, berarti dicari secara detail permasalahannya seperti apa itu ya Pak ya? Oke. Pertanyaan yang kedua Bapak Kepala SDN 1 Umpang, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang diterapkan di sekolah SDN 1 Umpang ini Pak? Ya Pak, dalam pengambilan keputusan biasanya kami rapatkan dulu bersama komite sekolah, orang tua murid, dan juga guru-guru yang ada di SDN 1 Umpang untuk menentukan keputusan yang tepat, apa yang harus diambil ketika ada permasalahan seperti itu. Oh, iya. Jadi mengadakan rapat bersama ya Pak ya? Iya. Yang ketiga nih Pak, pertanyaannya, langkah seperti apa yang akan Bapak ambil selanjutnya? Ada beberapa langkah sih Pak yang biasanya kami ambil. Yang pertama itu kita biasanya akan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Ya. Lalu yang kedua, menanyakan mengapa dapat terjadi permasalahan seperti itu. Yang ketiga, tentunya kita akan mencari solusinya secara bersama-sama. Dan yang keempat, biasanya kami rapatkan bersama warga-warga di sekolah. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat Pak.
hal apa yang selama ini Bapak anggap bagus dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Iya Pak, kami dalam mengambil keputusan jelas kami tidak bisa terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan biasanya kami mengadakan musyawarah untuk mencari solusinya yang tepat gitu Pak. Berarti mengadakan musyawarah bersama ya Pak ya? Iya. Antara guru, komite, wali murid, mungkin dengan anak yang bermasalah tadi ya Pak ya? Iya. Diadakan musyawarah. Oke Pak. Kemudian Pak, tantangan seperti apa Pak yang dihadapi selama pengambilan keputusan tersebut? Ada beberapa Pak. Terutama ini permasalahan akan terjadi permasalahan yang jangka panjang. Yang kedua, saya terkadang merasa keputusan itu atau yang kita ambil tuh kurang adil. Jadi saya merasa bimbang gitu. Oh iya Pak. Berarti harus mencari sudut pandang yang lain ya Pak ya? Iya. Supaya tidak dianggap subjektif atau mengalami diskriminasi, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya. Pertanyaan terakhir nih Pak, adakah seseorang yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah ini Pak? Iya Pak. Kalau misalkan ada permasalahan, sebetulnya banyak Pak yang membantu kami di sekolah. Contohnya ada wali murid, ada guru senior yang ada di sekolah-sekolah sini, ada pengawas, dinas pendidikan, mereka semua turut andil dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di SD sini semua. Oh iya Pak. Berarti terjalin kolaborasi yang sangat baik di sini ya Pak ya? Iya. Oke. Berarti bisa disimpulkan Pak, kunci dari pengambilan keputusan ini yang Bapak lakukan adalah musyawarah bersama ya Pak ya? Iya. Sangat bagus sekali Pak. Mungkin ini bisa menambah wawasan dan ilmu saya Pak. Sudah mewawancari Bapak. Terima kasih sekali Pak atas waktunya dan sudah berkenan untuk diwawancarai. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf Pak. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.